Konsep intervensi menurut metodologi keperawatan yaitu definisi intervensi secara umum. Intervensi adalah suatu tahap perencanaan kegiatan atau tindakan dalam asuhan keperawatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan pasien. Intervensi keperawatan dalam hal ini merupakan suatu pedoman tertulis dengan sasaran utamanya adalah pasien. Intervensi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu administratif dan klinik. Administratif sendiri yaitu memiliki maksud sebagai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Klinik yaitu tujuan secara klinik sebagai pedoman dalam melakukan tindakan. Langkah-langkah proses intervensi keperawatan secara umum. 1. Menentukan prioritas diagnosa. 2. Menentukan tujuan dan kriteria hasil. 3. Menyusun atau merumuskan rencana tindakan. 4. Menuliskan rasional tindakan. Penerapan intervensi Nanda-Nicknock pada gangguan oksigenasi. 1. Definisi intervensi menurut Nanda-Nicknock adalah standar klasifikasi intervensi yang dilakukan oleh perawat. NIC ini bermanfaat dalam perencanaan asuhan keperawatan, dokumentasi klinik, evaluasi, kompetensi, dan perencanaan kurikulum. Suatu intervensi didefinisikan sebagai semua penanganan treatment di mana perawat melakukan tindakan untuk meningkatkan hasil pada pasien atau klien. Klasifikasi intervensi menurut NIC. Intervensi yang ada di dalam NIC meliputi berbagai klasifikasi yang telah terorganisir ke dalam 7 domain. Yang pertama, fisiologi dasar, yaitu aspek keperawatan yang mendukung fungsi fisik secara dasar. Yang kedua, fisiologi kompleks, merupakan keperawatan yang mendukung regulasi homeostatis seperti manajemen pernafasan dan lain-lain. Yang ketiga, perilaku, merupakan perawatan yang mendukung fungsi psikososial dan memfasilitasi perubahan gaya hidup seperti terapi perilaku dan lain-lain. Yang keempat, keamanan, merupakan perawatan yang mendukung perilaku terhadap ancaman seperti manajemen kritis dan manajemen risiko. Yang kelima, keluarga, merupakan perawatan yang mendukung terhadap keluarga. Yang keenam, sistem kesehatan, merupakan perawatan yang mendukung penggunaan sistem pelayanan kesehatan yang efektif. Yang ketujuh, komunitas, merupakan perawatan yang mendukung kesehatan komunitas. Penerapan intervensi Nanda-Nicknock, diagnosa gangguan pertukaran gas dan ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Kebutuhan oksigenasi merupakan kebutuhan utama dalam suatu kehidupan dan sebagai kebutuhan dasar manusia yang berguna untuk melangsungkan metabolisme sel tubuh bagi setiap individu serta berfungsi sebagai pertahanan hidup. Sebelum menyusun intervensi, Nanda-Nicknock harus mengetahui diagnosa Nanda terlebih dahulu. Diagnosa Nanda yang pertama yaitu gangguan pertukaran gas dengan definisi kelebihan atau defisit pada oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolar kapiler. Dengan batasan karakteristik yang pertama yaitu pH darah arteri abnormal, pH arteri abnormal, lalu pernafasan abnormal misalnya kecepatan, irama, kedalaman. Lalu yang keempat, warna kulitnya abnormal misalnya pucat, kehitaman. Lalu yang kelima ada kofusi, 6 cyanosis. Yang ketujuh adanya penurunan karbon dioksida dan yang kedelapan diaforesis, 9 dyspnoe. Yang ke-10 sakit kepala saat bangun. Yang ke-11 hiperkapnia, 12 hipoksemia, 13 hipoksia, 14 iritabilitas, yang ke-15 napas cuping hidung, yang ke-16 gelisah, 17 somnolen,
18 takikardi, dan yang ke-19 adanya gangguan penglihatan. Lalu, dari batasan karakteristik tersebut terdapat faktor-faktor yang berhubungan. Yang pertama yaitu adanya perubahan membran alveolar kapiler, dan yang kedua ventilasi perkusi. Lalu diagnosa yang kedua yaitu ketidakefektifan bersihan jalan napas. Dengan definisi, ketidakmampuan untuk membersihkan sekresi atau obstruksi dari saluran pernapasan untuk mempertahankan kebersihan jalan nafas. Dengan batasan karakteristik, yang pertama, tidak ada batuk. Yang kedua, suara napas tambahan. Yang ketiga, perubahan frekuensi napas. Yang keempat, perubahan irama napas. Yang kelima, adanya sianosis. Yang keenam, yaitu kesulitan berbicara atau mengeluarkan suara lebih sulit. Yang ketujuh, penurunan bunyi napas. Yang kedelapan, dyspnoe. Yang kesembilan, sputum dalam jumlah yang berlebihan. Yang ke-10, batuk tidak efektif. Yang ke-11, ortopno. Yang ke-12, gelisah. Dan yang ke-13 adalah mata terbuka lebar. Dari batasan tersebut terdapat faktor-faktor yang berhubungan. Faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan, seperti perokok pasif, menghisap asap, dan merokok. Lalu faktor yang kedua yaitu obstruksi jalan napas. Yang pertama, adanya spasme jalan napas, mukus dalam jumlah berlebihan, eksuda dalam alveoli, materi asing dalam jalan napas, adanya jalan napas buatan, sekresi bertahan atau adanya sisa ekskresi, dan sekresi dalam bronki. Lalu faktor fisiologis, yang pertama yaitu jalan napas alergik, lalu adanya asma, yang ketiga penyakit paru obstruktif kronik, yang keempat adanya hiperplasi dinding bronkial, yang kelima infeksi, dan yang keenam disfungsi neuromuskular. Dari diagnosa nada tersebut, maka tersusunlah intervensi NIC untuk gangguan pertukaran gas maupun ketidakefektifan bersihan jalan napas. Untuk yang pertama yaitu gangguan pertukaran gas dengan NIC airway management. 1. Buka jalan nafas, gunakan teknik chin lift atau jaw thrust bila perlu. 2. Posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. 3. Identifikasi pasien, perlunya adanya pemasangan alat jalan buatan nafas. 4. Pasang myotube bila perlu. 5. Lakukan fisioterapi dada jika perlu. Lalu keluarkan sekret dengan batu atau suction. Lalu auskultasi suara nafas. Lalu catat adanya suara tambahan. Lakukan suction pada myotube. Berikan bronchodilator bila perlu. Berikan pelembab bila perlu, lalu atur intake untuk cairan agar optimal untuk keseimbangan. Lalu yang terakhir adalah monitor respirasi dan status oksigen. Lalu untuk intervensi NIC gangguan pertukaran gas dengan respiratory monitoring, yaitu yang pertama, monitor rata-rata kedalaman, irama, dan usaha respirasi. 2. Catat pergerakan dada, amati kesimetrisan, penggunaan otot tambahan retraksi otot supraklavikular dan interkostal. Lalu 3. Monitor suara napas seperti dungkur, monitor pola napas seperti bradypnoe, tachypnoe, Kussmaul, hiperventilasi, chain stroke, dan Bayat. Lalu catat lokasi trakea, monitor kelelahan otot diafragma atau gerakan paradoksi. Lalu auskultasi suara napas, catat area penurunan atau tidak adanya ventilasi dan suara tambahan. Lalu tentukan kebutuhan suction dengan mengauskultasi crackless dan ronki pada jalan napas utama. Dan yang terakhir, auskultasi suara paru setelah tindakan untuk mengetahui hasilnya. Intervensi NIC untuk diagnosa yang kedua yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas dengan NIC airway suction. 1. Pastikan kebutuhan oral atau tracheal suctioning.
2. Auskultasi suara nafas sebelum dan sesudah suctioning. 3. Informasikan pada klien dan keluarga tentang suctioning dan minta klien untuk nafas dalam sebelum suction dilakukan. Lalu berikan oksigen dengan menggunakan nasal untuk memfasilitasi suction nasotrakeal dan gunakan alat yang steril setiap melakukan tindakan. Lalu anjurkan pasien untuk istirahat dan napas dalam setelah kateter dikeluarkan dari nasotrakeal. Lalu monitor status oksigen pasien. Lalu ajarkan kepada keluarga bagaimana cara melakukan suction. Dan yang terakhir, hentikan suction dan berikan oksigen apabila pasien menunjukkan bradikardi dan adanya peningkatan saturasi oksigen. Lalu untuk intervensi NIC ketidakefektifan bersihan jalan napas dengan airway management, yaitu 1. Buka jalan nafas atau gunakan teknik chin lift atau jaw thrust bila perlu. 2. Posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. 3. Lakukan identifikasi kepada pasien untuk perlunya pemasangan alat jalan nafas buatan. Lalu pasang myotube bila perlu. Lakukan fisioterapi dada jika perlu. Keluarkan sekret dengan batu atau suction dan auskultasi suara nafas. Lalu catat adanya suara nafas tambahan. Lalu lakukan suction pada myotube. Berikan bronkodilator bila perlu. Berikan pelembab udara kasa basah NaCl lembab. Lalu atur intake untuk cairan agar optimalkan keseimbangan. Lalu monitor respirasi dan status oksigenasi. Definisi NUC. NUC adalah salah satu klasifikasi bahasa standar keperawatan yang komprehensif dan berbasis riset yang ditunjukkan untuk mengukur outcome klien, keluarga, dan komunitas dalam mengevaluasi dampak dari pemberian intervensi. Outcome dinyatakan sebagai suatu konsep variabel yang mempresentasikan kondisi individu, keluarga, dan komunitas yang terukur sepanjang pemberian asuhan yang berespon terhadap intervensi keperawatan. Outcome dapat digunakan untuk mengukur diagnosis keperawatan yang dinyatakan sebagai masalah, kondisi risiko, atau potensi. Contoh penerapan NOC pada gangguan kebutuhan oksigenasi. 1. Gangguan pertukaran gas. Definisi: kelebihan atau defisit pada oksigenasi atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolar kapiler. NOC. Status pernafasan. Gas exchange. Status pernafasan. Ventilation. Kriteria hasil: mendemonstrasikan peningkatan ventilasi dan oksigenasi yang adekuat, memelihara kebersihan paru-paru dan bebas dari tanda-tanda distres pernafasan. Mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih. Tidak ada sianosis dan dyspnoe. Mampu mengeluarkan sputum, mampu bernafas dengan mudah, tidak ada pursed lips. Tanda-tanda vital dalam rentang normal. 2. Ketidakefektifan bersihan jalan napas. Definisi: ketidakmampuan untuk membersihkan sekresi atau obstruksi dari saluran pernapasan untuk mempertahankan kebersihan jalan nafas. NOC. Status pernafasan. Ventilation. Status pernafasan. Airway patency. Kriteria hasil: mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih. Tidak ada sianosis dan dyspnoe. Mampu mengeluarkan sputum, mampu bernafas dengan mudah, tidak ada pursed lips. Menunjukkan jalan nafas yang paten, klien tidak merasa tercekik, irama nafas, frekuensi pernafasan dalam rentang normal, tidak ada suara nafas abnormal. Mampu mengidentifikasikan dan mencegah faktor yang dapat menghambat jalan nafas.